bahwa server region Indonesia memiliki viewers yang sangat ramah dan family friendly. Betul sekali, mendukung bukan berarti merendahkan tim lawan kawan-kawan ya, diingatkan sekali lagi. Tapi ya boleh kali it's Onyx time, Bobber. Oh, lihat Bobber sepertinya kaget kali ini melihat permainan dari Sunset cukup agresif depan Pluto. Di depan sana coba di take down dan first blood almost didapatkan Suns. Hampir saja didapatkan, tapi para pasukan dari Virtus Pro mereka kesulitan sekali untuk bisa mempertahankan mid lane mereka, dan Bobber bahkan dengan kondisi saat ini rotasi tidak bisa terjadi sama sekali. Ya, ini hero andalan dari Suns juga ya. Jangan lupa nih, ketika Suns masih bermain di MDL bahkan saat itu. Juara dia pakai ini. Iya, Kiminya tuh masuk global waktu itu kan. Dia benar-benar jago banget lah Kiminya. Dan sekarang dengan Kimi yang powerful juga ya di patch sekarang, kayaknya bakal jadi ancaman yang serius. Kita lihat emblemnya ada pull yourself together, ternyata flicker yang lebih cepat. Suns suka banget emblem ini loh. Tipikal Suns banget lah untuk pull yourself together. Dia pengen semuanya lebih cepat, dan bahkan kalau bisa kita bilang Suns juga menggunakan Kimi waktu itu kendalinya sempat dikontrol ya. Coachnya yaitu Profesor KB ya. Satu-satunya caster yang pernah juara MDL. Itu jadi ini Kimi fisik masih waktu itu. Iya. Yang pakai DHS, pakai berserker gitu-gitulah pokoknya. Tapi ya ngelihat dari critical, Iritel fatal pasti ya. Dia nyari damage critical lebih, sementara sekarang rotasi mau ditabrak, Pluto mau ditabrak. Tapi kayaknya untuk di depan sana, Kairi mencoba untuk melakukan sedikit trigger doang untuk mereka bisa team fight atau enggak. Karena kalau mereka paksa team fight, turtle-nya itu bebas banget untuk Onyx. Sekarang mereka masih punya chance untuk bisa melakukan kontes. Apakah Pluto di depan sana mencoba untuk buying time dengan finish yang mereka miliki, tapi tersangkut, dan Suns kali ini membuat para pasukan dari tim Virtus Pro kehilangan satu buah momentum. Dieksekusi dengan baik oleh seorang Kairi, tapi nampaknya lebih. Zoning out bad code sudah terlalu jauh, dan Virtus Pro harus ikhlas dengan kondisi turtle pertama mereka. Lupakan saja. Wah, ini gila banget sih. Bukan cuma turtle, lihat 2 creep loh. 2 creep di jungle Virtus Pro diambil. Ini Hanzo-nya akan under banget. Ditambah dengan pressure dari mid lane ini, Suns X Keyboy. Ini kuat banget. Bahkan gua Android. Oke, Android. Tapi walaupun dengan Keyboy yang bakal coba mereka makan, ini terlalu banyak juga yang bisa didapatkan dari pasukan Onyx Indonesia dengan membuat gold mereka yang cukup tinggi. Android harus bermain di arah mid to the late game. Jujur aja, ngomongin ke arah early game mereka cukup kesulitan. Apalagi dengan kondisi Savero di arah late game juga harus menjadi warning sign untuk tim Virtus Pro. Iya, untuk terlihat ini tuh sih kondisinya menuju ke arah red code. Target utama dengan Final Slice Keyboy belum bisa didapatkan dari pasukan dari tim Virtus Pro. Mereka kayaknya cuma tes ilmu tadi, Lin. Iya. Cuma gini sih, gua ngeliatnya ya, kalau misalkan sampai late game banget sih, Hanzo tetap lebih enak. Ya memang gue tahu Savero pasti sakit banget. Cuma salah move sedikit, ada Parsha, ada Hanzo yang benar-benar pakai Pinnacle Ninjanya ke bagian belakang. Plus ada hero momentum, ada Pluto. Defensifnya bakal enak, cuma early agresifnya juga nggak main-main nih. Lihat Kairi, dia invade terus jungle-nya. Yes. Jungle memang ini early game mereka yang mereka bisa untungkan, tapi lihat di depan sana Andorio masih berada di level 6. Gak berasa sama sekali ke Kairi sedikit pun. Geli-geli tentunya di arah top lane, membuat tim Virtus Pro sedikit kebingungan. Menarget Karsan juga masih memiliki flicker, agak cukup jauh, tapi lihat Kairi farming patternnya semua dimakan sama Kairi. Semuanya bakal dilenyapkan, walaupun bukan Kairi yang dapat, ya minimal bukan Andoryu. Itu dia. Dan Hanzo ini hero farming loh, 9 menit farming bahkan biasanya dibilang. Karena Trinity juga kan bikin ya, rata-rata lah ya. Ada yang kadang ada yang nge-skip Golden Staff diganti dengan Malefic Roar misalkan atau si Halberd. Cuma ya bisa dibilang garis besarnya rata-rata Trinity. Dan itu 9 menit farming, Ji. Apakah 9 menit farming Onyx akan kasih waktu itu untuk teman-teman Virtus Pro? Alright, kita lihat sana tsunami slam akan coba dipaksa di pop up sekarang serang Pluto. Di-commit dengan self damage yang cukup membuat pasukan dari Virtus Pro mereka kehilangan sosok Pluto. Walaupun yang belakang lihat Lutfi versus everybody, dan Lutfi still survive di jungle Virtus Pro, menandakan para pasukan dari tim Onyx Indonesia mendapatkan keuntungan tanpa kerugian Samsung. Ini dia regenerasi cemerlang dari Onyx. Lutfi menunjukkan bahwa lagi-lagi kelasnya memanglah di sini. Sementara lihat dari Badcode yang gak berkutik sama sekali, kalah satu level. Bahkan kalau lihat dari jungle-nya nih sama, kalah satu level di kondisi udah gak ada jungle lagi. Ini udah bahaya banget sebenarnya untuk Hanzo. Dia nggak ada lahan farming lagi. Savero juga unggul satu level. Gila, satu level unggul tuh di Argot sangat berasa sekali loh.
Iya, karena XP itu di gol kan tipis ya. Iya, dan bahkan lihat di depan sana di red. Gak dikasih sama sekali sama Kairi. Sama-sama level 8 tapi lihat dengan gold yang sangat untung. Sedangkan Kiboy di depan sana memberikan informasi di mana Pluto berada. Sedang ada Slade overcommit menuju ke arah sosok Pluto, menandakan satu poin kill yang sangat mahal. Virtus Pro mencoba untuk melawan following up Bobber dengan Vader Restrict sekalipun nggak bisa nyelamatin ke arah Pluto. Dengan flicker, Kiboy sangat berani, siapapun akan coba dimakan. Iya. Ini tipikal Onyx Prime lagi balik sih menurut gua. Oh, Kiboy jangan sampai kemakan, Kiboy. Dead Sonata satu poin kill didapatkan, tapi nampaknya Bad Code mencoba untuk menunggangi siapapun di depan sana. Retribution di shot point, makin membuat Andoryu kesulitan kali ini. Berhasil menggoncengi, Kairi lihat digonceng. Gak ada cara untuk pulang, bukan coba di-commit. Berikan pelanggan pada selesai flicker, shots! Termakan, Vader Restrict yang sangat on point membuat melepaskan dari Virtus Pro. Mereka berhasil mendapatkan satu poin kill, tapi nampaknya Lutfi dan Savero menutup jalan untuk Virtus Pro bisa mendapatkan keuntungan. Iya, harus pelan-pelan juga ya Onyx. Harus sadar juga nih, mereka memang lagi pegang gol, cuma nggak sebanyak itu. Sans tadi dengan flicker yang berhasil komit langsung ke arah teman-teman dari Onyx yang pastinya Vanessa berbahaya banget. Gue udah sempat bilang tadi, Pluto ini hero yang memainkan posisi, tapi tabrakan lagi. Tabrakan kembali terjadi, tapi nampaknya Savero bakal coba di take down. Masih bisa selamat karena tidak ada lagi energi dimiliki dari Andoryu. Savero Devi Fortuna masih berada di depan. Wajahnya bahkan Pluto kali ini kembali lagi menjadi korban jiwa. Pluto udah 4 kali tumbang di menit 6. Ini nggak baik banget untuk Romer, walaupun dia dapetin momentum tadi. Itu sangat gak baik. Oke, pelan-pelan tapi pasti ya. Gold tetap terus nambah. Tapi hati-hati dengan split push-nya nih. Gue nggak ngeliat ada solusi untuk split push dari teman-teman Onyx ID. Belum ada solusi ya. Mereka harus benar-benar kasih pressure yang kuat sekali. Tapi ya, mau nggak mau Lutfi dulu yang ngejaga nih. Itu pun cuma nge-defense dong ya. Sementara, karena cuma Lutfi yang cukup kuat. Karena kalau dibanding Savero, harus dipegang sama Kiboy juga Saveronya nanti. Benar. Oke, kita akan lihat nih pressure di arah top lane. Kiboy hanya untuk ke-zoning aja di bagian depan. Karena tujuan mereka ya tetap turret kan. Lord mungkin nanti akan menjadi jawaban bagi teman-teman Onyx ID. Karena yang tadi mungkin Baleski juga udah bilang kan, ini bermain dengan waktu. Di late game ya pasti Virtus Pro akan lebih enak. Dia punya high ground defense, dia punya Hanzo bahkan, tapi Hanzo Bobber ditabrak dengan Purify yang sudah tidak ada, tapi itu dia roar dari pria misterius Savero. Langsung menyelapkan satu point kill yang sangat baik, tapi nampaknya di depan sana mundur ke belakang Andoryu juga bisa menyelamatkan kawan. 2 poin kill didapatkan dari tim Virtus Pro. Mereka gak ada jawaban untuk Bad Code. Sekalipun ditunggangi Background juga akan tumbang, dan double kill dari Sans menandakan tim Virtus Pro akan kehilangan vision di arah tengah. Kehilangan jungle sebelum vision tengah pecah aja udah rugi. Ini tengah pecah, jungle makin dikuasai oleh Kairi. Oke, baru jadi satu item. Golden Staff dan lagi Kiboy. Super Gorka berhasil trigger dengan adanya Purify yang mereka miliki, tapi Kiboy memancing Andoryu sekerat full mount di depan sana. Dan Andoryu seakan-akan gak punya taring di sini. Iya. Karena dia maju pun nih dengan Pinnacle Ninja. Ketika nanti Saveronya udah jadi banget, di armor break dipukul 2 kali itu udah langsung tumbang, dia langsung balik lagi ke badan aslinya. Tapi Council, akan coba open Virtus Pro. Mereka nggak nemuin target. Kalau Lutfi nggak worth it sih. Wah jelas. Nggak worth it sih. Karena belum tentu tumbang juga. Iya, Lutfi nggak tumbang, di cover cepat. Wah itu bahaya banget. Dan Lutfi benar menjadi target utama yang hanya ada di depan mata. Bahkan coba ditangkap oleh Kairi. Bobber menjadi target, tapi nampaknya masih ada Wings by Wings menyelamatkan Virtus Pro dari counter setup yang dilakukan oleh Kairi. Ya itu lihat sakit banget kan. Belum di retri loh, belum nyalain Tertes Puissance. Jadi kayak bener-bener Virtus Pro nggak boleh sembarangan jalan. Damage dari Andoryu juga masih kurang, dari Super Regorka juga masih kurang. Lord ini yang tadi udah gue bahas. Lord ini mungkin bisa jadi penentuan nih. Onyx ketika dia dapetin Lord ini dan mampu untuk menghancurkan best turret. Tapi di kontes serius. Kontes dilakukan. Ini nggak mungkin mereka berani masuk lebih dalam, tapi nampaknya dengan ada vision yang diberikan dari Pluto dan juga Bad Code. Pinnacle Ninja sedikit terlambat. Tiba pasukan dari Virtus Pro, mereka ada baiknya lepaskan saja mimpi mereka untuk bisa mendapatkan Turtle dan juga Lord di early phase. Lawan Baxia. Lawan Baxia, lupakan saja. Kubur mimpinya karena early game mereka benar-benar terkubur mimpinya karena early game. Ini milik Onyx early game, udah jelas. Sekarang 3 lane, gimana caranya bisa 3 lane berjalan dengan baik? Karena inner turretnya masih ada semua. Cuma untuk defensif tadi ya, yang udah dibahas juga. High ground defense-nya kuat nih, ada Bobber, dia punya Andoryu, bahkan kayak Super Gorka juga dari jauh range-nya nih. Nah kalau ngomongin front to back, yang bisa dimakan cuma Bad Code. Apakah memang dari Onyx nanti bisa dapetin bagian belakangnya? Karena dua-duanya Purify. Jadi benar-benar targeting lah, targeting ini bakal menjadi kunci dari Onyx. Dan lihat, mampu ke Virtus Pro untuk melakukan defense. Chef traction pulse dari Sans di depan sana, mata berjarak Kiboy. Ternyata target utama mereka tidak mau terburu-buru, ada Pluto. What?
Wolfarus for nothing langsung di following up dengan ada Tsunami Slam. Trading dari Pluto yang mungkin gagal. Mungkin dikira Pluto di arah rumput itu ada orang. Tapi nampaknya miscalculation. But it's okay, target menuju ke Xavero di following up dengan ada Fairwest. Xavero kali ini masih selamat. Banyak banget yang bisa di cover, tapi Keyboy full level mencoba untuk masuk. Apakah akan ada jamin? Fokus ke arah Basturian. Batgirl terlalu sakit untuk bisa menerima damage dari Xavero. Mencoba menunggangi satu buah point kill dan Sans Flicker from defense dikeluarkan. No way, tidak ada jalan untuk para pasukan dari Virtus Pro menangkap Sans. Karena Sans masih selamat di depan mata. Sans tetap hidup. Itu dia, ada heal ya tadi. Dari Keyboy, pasif dari Keyboy yang membantu tadi nyawa dari Sans. Masih bisa diselamatkan dan untungnya gak lepas tadi tembakan dari Xavero. Makanya dia masih bisa bertahan juga. Tapi pressure-nya lihat gak tembus sama sekali. Bahkan di arah purple buff-nya pun gak boleh dibuka sama sekali juga. Udah jadi Twilight Armor, Lutfi. Dan buat teman-teman juga nih yang masih belum sadar mungkin Twilight Armor dia punya perbedaan efek ya. GDS. Itu bagus banget sekarang, jadi kayak benar-benar bisa di cover juga, bukan sebatas anti burst doang. Gue masih menunggu nih dari Andoriu seperti apa gerakannya. Harusnya sekarang Trinity-nya udah mulai jadi, Ci. Iya, Trinity udah jadi, Xavero juga udah punya GDS. Ini bakal lebih meledak lagi. Dan Super Egorka dari tadi gue ngeliat dari perkembangan yang dia lakukan nggak tumbang aja itu udah bagus banget. Dia cuma bisa ngedeal damage. Andoriu terperangkap, tapi jangan lupakan bayangannya bisa dihilangkan dengan cepat dan di cancel begitu saja. Andoriu termakan di all in oleh para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Virtus Pro mungkin tidak menyangka pergerakan tersebut mendapatkan satu poin kill yang sangat mahal ketika Lord akan muncul di arah top lane. Ini dia Onyx ID 9.000 gold keunggulan. Asa yang sudah mulai terlihat juga Virtus Pro. Mereka memang kuat untuk defense, tapi kalau goldnya terlalu jauh, ingat apapun akan jadi susah. Yes, dengan 9.500 gold mereka akan dapatkan Lord kedua yang udah bisa enhance, yang bisa loncat ke dalam enak banget dengan tanpa adanya Holy Defense. Itu dia yang paling mahal, Holy Defense-nya udah pecah. Itu dia. Tapi kayaknya mereka akan coba untuk kontes nih. Teman-teman dari Virtus Pro, mereka ngebuka visionnya. Tapi apakah Lordnya? Gak bisa ternyata. Masih free, masih belum ada gangguan sama sekali. Tidak bisa didapatkan oleh para pasukan dari tim Virtus Pro untuk kontes vision, cuma dapetin ke arah orange buff. Andoriu pun juga udah sadar, iya udah lepasin aja purple dan segalanya. Karena mencoba untuk melakukan kontes di luar dari base turret kayaknya akan membuat mereka hilang kesempatan di game ini. Oke. Triland push ini yang dibutuhkan juga oleh Onyx ID. Sementara gangguan pasti akan tetap ada. Andoriu, wah ini nggak boleh gegabah juga ya. Ntar energinya habis, dia maju ke depan, selesai. Dia nggak punya purple soalnya. Iya. Akan bocor banget dari energinya. So ini dia Triland push, ancaman yang sangat serius untuk Virtus Pro. Mata di arah Keyboy, mencoba untuk menangkap siapapun. Tapi nampaknya Kairi mencoba melakukan sedikit biting yang belum dimakan oleh para pasukan dari Virtus Pro. Lebih fokus menuju ke arah base turret terlebih dahulu. Bottom laning masih terlalu jauh, belum bisa mereka following up. Tapi satu wave lagi mendekat. Apakah akan ada commit? Apakah top lane mereka menjadi komitmen tim Onyx Indonesia untuk bisa menyelesaikan game ini? Dan Pluto dengan adanya Cold Soul Gaming tercancel Kairi. Oke. Vision terlihat jelas, Traction Pulse di depan mata, langsung ada Keyboy! Tsunami Slam yang on point, di following up damage dengan sangat besar membuat perpasukan dari tim Virtus Pro porak-poranda. What the play from Keyboy! Fokus ke arah power, hilang juga dan ini bencana untuk Virtus Pro. Onyx Indonesia berhasil mendapat game pertama, flawless, one-sided. Onyx ID, the champion from Indonesia. Kemenangan mutlak didapatkan oleh sang landak. Bisa untuk mendominasi di game pertama. Apakah ini membuktikan kalau Onyx is back? It's still Onyx time. Let's see nanti di game yang kedua. Virtus Pro, sang kuda hitam dari wildcard kali ini ketemu juara Indonesia Mudiklar Monster. Apa yang terjadi di game pertama? Yang terjadi sesuai dengan yang Baloy katakan, pembantaian telah dilakukan oleh tim Onyx kepada tim VP dengan permainan yang flawless. Padahal tadi saya udah ketar-ketir dulu Om. Kenapa tuh? Baloy mengeluarkan kata-kata keramat Om. Bantai-bantai. Aduh. Kita sudah, wah mengerikan itu kata-kata Budi. Tapi untungnya ini. Iya, tapi memang kalau ngeliat dari draftnya juga ya, dari Onyx mereka ini strong banget untuk 1 menit awal. Kehadiran Baxia yang memang nggak bisa diterobos sama sekali tadi yang membuat ya pemilihan dari Hanzo sendiri menjadi opsi yang paling terakhir sekali tadi. Dan juga beberapa miss move juga kan yang dimiliki nama Virtus Pro ataupun dari posisinya gitu loh Om. Yang emang gampang banget ketebak gitu. Jadi rotasi yang dimiliki sama Onyx ya wes.
Iya. Dan lihat, tengok bagaimana Kiboy selalu bisa menginisiasi, di follow up dengan manis juga. Bukan yang momen itu, tapi banyak banget momen yang Kiboy selalu berani petantang petenteng. Di last fight tadi kan juga Kiboy sempat ngebanting satu kan, nekat banget loh dia masuk gitu. Iya, karena memang sudah unggul jauh ya. Dari susunan dari Onyx ID juga ini, ya mereka secara dari front, mid, dengan backnya ini mereka kuat semuanya. Jadi semua lini saling mengisi juga dan tidak terlalu banyak sih yang bisa diperbuat dengan Virtus Pro selain daripada menunggu. Kalau memang Hanzo-nya bisa jadi. Ada kata kalau di Kalau ya. Kalau Itu ya. harus tunggu lumayan lama ya. Lumayan lama benar. Karena sebenarnya untuk poin plusnya kalau ada Hanzo ini kan kita bisa nyuri-nyuri ya, nyolongan buff. Gak dapat sama sekali dan Gak dapat sama sekali. gak dapat sama sekali. Jadi gak ada yang patah untuk permainan dari Onyx. Karena sekalinya mampir Hanzo-nya udah harus pulang lagi, nggak bisa gitu, udah remuk duluan. Kotak gitu udah. Nggak bisa Bude. Udah berat ya. Jadi apa nih? Kenapa VP bisa berat banget? Dari pemilihan hero, Granger membuka awal itu menjadi permasalahan utama dan seterusnya. Menurutku iya kalau yang buka Granger juga ya. Karena sebenarnya favoritnya buat si Xavero sendiri ya retail. Kita tahu banget dan di retail enak. Kalau ketemu dengan Granger dia bisa loncat ke kiri, bisa lari-larinya kesana kemari gitu. Jadi kan di atas kertas juga sebenarnya draft yang Weekend sama Onyx tadi di atas kertas itu kan Ya. emang lebih unggul gitu. Sebenarnya pas udah tadi main di in game-nya ya mereka hanya menjalankan keunggulan tersebut ya Om ya. Dan lagi-lagi nih ya, game time yang tidak terlalu lama nih. Di bawah menit 15 loh. Yes, di Apa yang bawah. berbeda hari ini? Apa yang 15-3. berbeda hari ini? Iya. Hari Ada sebelumnya 40 Ada padahal. 40 kan? Hari sebelumnya 20 menit, Oh 25 iya. menit, 30 menit. Kita terabas semuanya. Udah mulai ini kayak bangun nih. Sang landak mulai sadar, nggak bisa lengah sedikit pun. Dan kalau dari pemilihan Xavero, satu pick yang nyaman banget ditambah lawannya juga Granger, ya Ini bayangkan enak loh. banget 306. Xavero hampir menit 14 ya, full item. Lengkap itu semua slot item. Buset. Sejadi itu berarti buat retailnya dia. Kairi pun demikian 2011, Lutfi 209. Iya. Dan melihat penampilan dari Lutfi sendiri nih, Pauveus dia garda terdepan akhirnya ya. Ini adalah permainan yang cukup bersih dari Lutfi juga dengan Pauveusnya. Bisa zoning lawan-lawannya tadi. Sampai tadi ngejar Hanzo Om ya. Iya, udah ke belakang aja dia. Sampai ke belakang sana loh. Lompat kemana Lutfi? Ikut. Gas terus. Pokoknya semuanya juga kita ngelihat kalau flawless. Jadi kalau lagi menang memang terlihat semuanya masih bagus. Tapi mereka masih walaupun menit segini masih bisa kecolongan juga ya. Udah dominasi gini kecolongan 2 turret. Ya, ada 2 turret dan orange ya ternyata menjadi pertukaran untuk Virtus Pro. Mereka dapetin orange buff-nya. Berarti sempat dimakan memang, tapi masih ada purple yang ditukarkan dengan Onyx. Jadi gak ada masalah sama sekali. Jadi farmingnya ya tuker aja tadi. Ya. Dari purple dengan orange-nya. Dan memang untuk ngedapetin orange cukup banyak dari Andonya. Namun nggak ke-convert ke apapun. Betul. Ya. Mapnya masih luas. Mereka masih bisa bergerak. Padahal tadi berkali-kali juga kombinasi antara Arlott dan juga Parsia tuh berjalan tau ya Om ya. Tadi ada gitu loh beberapa kali, cuman balik lagi di saat mereka tertinggal, damage-nya nggak ada. Jadi kelihatannya ya yang nggak jalan gitu. Padahal itu lagi dijalankan. Tengok wajah dari Xavero dan Sabar Giveaway. nak. Sabar. Kenapa di mereka nih? Excited Aduh, lolos lucu ya? banget. Boy sabar boy. This Ya is Giveaway, this is Xavero. Oke, Xavero the rich guy, the carry juga best wingman Giveaway 13 assist. Karena ada momen apapun Giveaway langsung banting. Iya, banting ya semuanya. Kelihatan satu. Lagi jadi tigril ini dia. Lagi grill ya. Kaget. Gitu. Gue sedot lu semua. Sama gitu. Xavero juga gitu ya. Oke, tapi Sandbag ada bad caught dengan pemilihan hero yang kita tahu dia nahan-nahan juga Gelu. Gelu tadi badcode-nya benar. Dan memang aku ngeliatnya tadi sebenarnya ini romernya mereka si Plutonnya yang memang cukup banyak miss-nya juga. Oke, ada yang kena ya. Ada yang kena tadi Ada beberapa momen yang kali. kena. Disambungin sama Parsia juga. Bener. Tapi lebih banyak yang nggak kenanya juga sih Lum. Oke, dari Kayak sisi replay Bahkan mana dia yang selalu mana kadang ngorbanin flickernya loh. Iya, pakai flickernya tapi nggak ada pertukaran gitu yang bisa didapetin tadi sama sekali. Nih mencoba untuk melakukan defense dan melakukan gerakan. Petcotnya nih sampai dibawa Ke belakang ya. jalan-jalan. Dan Nah jangan lupa ini nih. Ini salah satu positioning yang mungkin menjadi tanda tanya Om ya. Loh, Ciluk bah. ada di sana ke kena gap. 3 orang langsung nyamper juga. Ya, dan memang sih ini adalah akibat dari early snowball. Dan ini nggak bisa dihentikan sama sekali juga karena secara Virtus Pro-nya mereka hanya akan mengandalkan nanti mungkin ya final slash.
Udah gak ada lagi bisa Tapi diandalkan. gimana coba cara VP untuk menghentikan early domination dari Onyx dengan line up kayak gini? Early dominationnya pastinya ya mereka harus bersabar dong karena draft mereka sendiri mainnya di mid Berarti game. nggak bisa. Emang nggak bisa tadi kayak yang Baloy bilang kayak 1 menit 2 menit awal Udah. mau gak mau diserahkan Iya, kecuali kodratnya yang ini udah emang lebih unggul draftnya Om ya. 1 menit, betul 2 menit. 1 menit 2 menit Hanya bisa awal. pasrah berarti. Pasrah dulu ngeliatin aja gitu ya mungkin trade off-nya ya ada isi jungle-nya Onyx ID yang bisa diambil. Tapi ya kan tadi kita melihat ada pertukaran juga kayak misalnya orange buff-nya si Onyx diambil mereka tukarnya dengan purple buff. Jadi ya masih tetap imbang buat levelnya.